negara Indonesia. Yang kedua, dia sudah berpindah asosiasi. Yang ketiga, kualitas. Kalau tiga-tiganya sudah dipenuhi, baru bisa. Kira-kira kita sampai kapan, Coach? Indonesia. Menurut Rosier, timnas Indonesia yang saat ini itu adalah timnas teraneh yang pernah dia lawan. Bagaimana tidak? Dalam satu tim punya 4 elemen. Pelatihnya Korea, pemainnya Belanda. Anggota DPR yang usul timnas diisi 60% pemain lokal, itu landasan 60% dari mana? Kalau Anda bilang 16%, mungkin dari Perbasi sebetulnya tadi sudah di-spill, sudah disampaikan sedikit dengan Pak Ketum PSSI, Pak Erick Thohir, karena sebetulnya juga Pak Erick juga timnas Indonesia level senior. Ini adalah timnas Indonesia level U20 di mana beberapa pemain juga tidak mendapatkan menit bermain secara konsisten di masing-masing klub. Jadi pada saat mereka nanti akan sulit untuk perform, mungkin juga mereka akan melakukan beberapa kesalahan. Nah, kita juga. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat Garuda Fan dimanapun kalian berada, dan tentunya kita sudah menyaksikan dan bagaimana sebuah kerjasama dan terus gerakan dari Pak Erick Thohir di bawah komandonya di masa jabatan Ketum PSSI. Dan tentunya kita sebagai para supporter yang memang pecinta dan penikmat sepak bola, gila bola, maka tentunya kita harus mendukung bagaimana gebrakan untuk memajukan sepak bola Indonesia, khususnya untuk level timnas. Dimana kalau kita bicara timnas ya, itu adalah levelnya memang seharusnya adalah level internasional. Dan kita sudah merasakan bersama bahwasanya persepak bolaan kita memang sudah ketinggalan jauh dari apa yang sudah dilakukan oleh FIFA. 20 tahun kita sudah tertinggal. Namun Pak Erick Thohir terus menjaga asa untuk memperbaiki reputasi sepak bola kita, level timnas Indonesia. Dan tentunya dengan harapan besar adalah dengan target yaitu 100 besar. Dan sahabat-sahabat Garuda, di sini ada beberapa cuplikan yang cukup menarik. Ini sebelum masa sepak bola kita, timnas Indonesia. Jadi sebelum ditangani oleh sang maestro Coach Sintayong, di sini ada ya. Jadi ini sangat jelas bahwasanya timnas muda sebelum kedatangan maestro Sintayong. Ini seperti berasa kayak lagi di akne. Oke, jadi itu sangat lucu sekali ya. Kalau dalam persepak bolaan kok masih berada yel-yel dan segala macam, harus seperti anak pramuka lah. Namun nggak apa-apa ya. Cukup bagaimana membangkitkan gairah dari para anak muda timnas Indonesia. Tetap apresiasi sih. Dan kita lanjut lagi ya, sahabat-sahabat Garuda, bahwasanya bagaimana timnas Indonesia di sini di era kepelatihan dari kepemimpinan PSSI di sini kita langsung simak saja. Prestasi ketua PSSI dari masa ke masa. Nurdin Halid. Nurdin Halid yang syarat kontroversi pernah membuat Indonesia menjadi tuan rumah Piala Asia 2007. Selain itu, Indonesia memiliki kompetisi apik bernama Indonesia Super League. Johar Arifin. Prestasi terbaik Johar Arifin sebagai ketum PSSI adalah saat timnas Indonesia U19 menjuarai Piala AFF U19 2013 di Sidoarjo. Lanyala Mataliti. Pada masa jabatannya, PSSI harus dibekukan oleh Menpora Imam Nahrawi. PSSI mengalami masalah pendanaan. Namun Lanyala muncul sebagai malaikat yang menyelamatkan finansial di tubuh PSSI. Edi Rahmayadi. Di tangannya, Indonesia memiliki kompetisi kelompok umur dan timnas meraih trofi di kelompok umur. Muhammad Iriawan. Indonesia mampu meraih trofi di timnas U16. Timnas Indonesia juga lolos ke Piala Asia. Di eranya pula Indonesia akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Oke, jadi itu adalah prestasi dari ketum
PSSI ya. Jadi saya mendapatkan kiriman video ini yang di-tag kepada saya bahwasanya ini tidak ada prestasi tentang apa Pak Erick Thohir. Tentunya ya, kalau kalian pendapat kalian, statement kalian, bagaimana prestasi Pak Erick Thohir masa jabatan PSSI-nya saat ini? Tentunya kita sudah menikmati bersama. Salah satunya paling kita nikmati adalah ketika timnas senior itu melaju ke babak kualifikasi Piala Dunia 2026 di round 3 ini. Lucu sekali ya ketika Pak Erick Thohir tidak mendapatkan bahasan dan juga tentang prestasinya tidak dibahas. Anggota DPR yang usul timnas. Dan kemudian soal dari bagaimana kelucuan-kelucuan para DPR yang akamsi, yang lokarpret, yang mengatakan bahwa dari bagaimana prestasi dari pemain naturalisasi terhadap kedalaman dari tubuh PSSI dan juga tubuh timnas Indonesia lebih tepatnya ya. Jadi bahwasanya 60% katanya, kita langsung saja simak dan biar gak salah paham. Anggota DPR yang usul timnas diisi 60% pemain lokal, itu landasan 60% dari mana? Kalau Anda bilang 16% mungkin masih masuk akal. Lagi pula mereka sama membela Indonesia. Contohlah Bang J, timnya promosi ke Serie A, ia selebrasi dengan bendera merah putih dengan bangga. Malu harusnya ngomong gini di depan pemain diaspora lagi. Mungkin Bapak ini salah bergaul dengan Bung Towel dan kebanyakan main politik, sehingga lupa sekarang bukan zamannya titip-titip pemain. Maksudnya bukan zamannya tendang bola, hilang, kejar, dan tendang lagi. Bukan mendowngrade pemain lokal, tapi pembinaan usia dini kita harus diakui belum maksimal. Terima kasih atas sarannya, Pak. Tapi maaf, di kepala kami ada premis kalau ada pihak yang tidak senang dengan langkah naturalisasi PSSI. Mungkin pemain titipannya tidak diakomodasi. Sudahlah Pak, domain sepak bola biarlah menjadi domain yang terpisah dari politik. Sebab apalagi yang bisa menjadi hiburan kami yang mengangkat rasa nasionalisme kami selain sepak bola. Dunia kami sudah dipusingkan dengan tapera, RUU penyiaran, umur kepala daerah di Mahkamah Adik. Sekarang ditambah lagi Bapak. Aduh, bisa nggak Pak? Bapak jadi penonton aja. Kan emang nggak diajak sih harusnya. Gimana menurut kalian? Apakah sepak bola sudah seharusnya dijauhkan dari politik atau justru dengan politik sepak bola kita bisa maju? Debat tetap pakai adab. Oke, jadi ketika seorang DPR, seorang siapa? Rano Karno dan juga Putra Nababan dan juga siapa sebelum-sebelumnya yang akamsi kemarin, Pak Nuroji dan juga siapa dua orang nama, ketika berbicara tentang 60% pemain lokal, apakah ya nggak punya lahan tentang 60% untuk bisa masuk kantong? Masa salah ya? Jadi kalau salah silakan ditulis di kolom komentar ya. Dan ini tentunya sangat lucu sekali. Atau pilkada sebentar lagi, pilkada serentak akan segera digelar. Apakah mereka akan kita tenggelamkan? Apakah mereka akan kita buang begitu saja? Dan kita para supporter, kalau mereka memang ingin menyerang kedalaman bagaimana kekuatan timnas Indonesia dan juga bagaimana sebuah prestasi timnas Indonesia saat ini di eranya Pak Erick Thohir. Dan kalau kita bicara Pak Erick Thohir dan tentunya politik segala macam terus menyerang habis-habisan, dan kalian sudah apa yang sudah terjadi ketika proses naturalisasi itu menjadi perbincangan momok besar, diserang habis-habisan. Apakah ketika statuta FIFA, apakah mereka membaca dengan detail atau mereka hanya fokus dengan masa jabatannya DPR? Jadi sahabat-sahabat Garuda Fan dimanapun kalian berada, tentunya sesuatu yang sangat luar biasa bisa terjadi ketika timnas Indonesia ditangani Pak Erick Thohir. Dan juga bagaimana dari sebuah prestasi perkembangan dari timnas Indonesia saat ini adalah bagaimana ketika menghadapi tim rival Vietnam yang sudah bukan siapa-siapa, dan Vietnam sendiri sekarang sudah memuji dan bagaimana kekuatan timnas Indonesia saat ini. Indonesia, menurut Trosier, timnas Indonesia yang saat ini itu adalah timnas teraneh yang pernah dia lawan. Bagaimana tidak? Dalam satu tim punya 4 elemen, pelatihnya Korea, pemainnya Belanda, adaptasinya Jerman, tapi instrukturnya asal Jepang. Makanya wajar jika timnas Indonesia banyak yang menjuluki atau media Vietnam
menjuluki timnas Indonesia ini sebagai timnas Konoha. Ada-ada aja ya. Emang semirip itu gitu? Yang terus digembor, terus dihajar oleh Pak Erick Thohir. Dihajar betul-betul mendatangkan pemain diaspora tanpa memikirkan kritikan-kritikan pedas, tanpa memikirkan kritikan-kritikan tajam yang dilakukan oleh para cawe-cawe, oleh para kritikus, oleh para parpol, oleh para kepentingan pribadi dan politiknya mereka. Pak Erick Thohir terus menatap ke depan untuk masa emas timnas Indonesia. Dan sahabat-sahabat Garuda, mari kita simak bersama kembali bahwasanya saat ini adalah bagaimana gebrakan yang terus dilakukan di bawah komando Pak Indra Sapri, di Nova Arianto, bahwa timnas Indonesia, dan di bawah komando Ketum PSSI Pak Erick Thohir itu sudah sangat luar biasa. Dan sahabat-sahabat Garuda, biar nggak salah paham, mari kita simak bersama tentang bagaimana pernyataan-pernyataan ini. Bisa lolos ke Piala Asia U20 dimulai dengan pertandingan pertama di babak penyisian lawan Maladewa, dan nanti pada tanggal 27 September lawan Timor Leste, dan terakhir pada tanggal 29 September lawan Yaman. Di babak penyisian ini teman-teman ada total 10 grup, dan dari 10 grup ini yang akan dipilih untuk lolos langsung ke Piala Asia U20 yang akan diselenggarakan di China tahun depan adalah juara grup dari masing-masing grup. Tetapi nanti akan dipilih juga 5 tim sebagai runner-up terbaik untuk ikut gabung dan bermain di Piala Asia. Tentu target dari Indra Sapri adalah untuk membawa timnas Indonesia U20 kita lolos langsung sebagai juara grup, apalagi timnas kita berada di grup yang relatif ringan seperti yang tadi saya katakan, akan melawan Maladewa, Timor Leste, dan terakhir Yaman. Oke lah, Yaman adalah tim yang memang tidak bisa dianggap remeh, tapi saya pikir lawan Maladewa dan juga lawan Timor Leste seharusnya timnas Indonesia U20 kita bisa menang dengan mudah. Walaupun memang tidak bisa juga dianggap remeh, tapi saya pikir dari segi kekuatan jelas timnas Indonesia U20 kita jauh lebih kuat daripada Maladewa dan juga Timor Leste. Cuma nanti di pertandingan terakhir lawan Yaman, nah itulah yang harus berhati-hati karena juga perlu dijaga stamina dan juga fisik dari para pemain kita yang kita tahu adalah pemain-pemain muda. Jadi teman-teman, kita harus paham dulu bahwa ini bukan timnas Indonesia level senior. Ini adalah timnas Indonesia level U20 di mana beberapa pemain juga tidak mendapatkan menit bermain secara konsisten di masing-masing klub. Jadi pada saat mereka nanti akan sulit untuk perform, mungkin juga mereka akan melakukan beberapa kesalahan. Nah, kita juga tidak boleh menghina sampai menghujat mereka, karena ini adalah pemain-pemain yang masih dalam proses untuk berprogres menjadi pemain yang jauh lebih hebat daripada yang mereka sekarang tunjukkan. Jadi saya pikir kita juga perlu bersabar dengan perkembangan dari para pemain muda kita. Tapi kan timnas ini sebelumnya menjadi juara dari Piala AFF U19 dengan mengalahkan Thailand di final kan dengan skor 1-0, dan pada saat itu saya ingat yang mencetak gol kemenangan adalah Jens Raven, pemain diaspora kita. Jadi ya tentu dari segi kekuatan, dari segi materi pemain, ya kita sudah punya materi pemain yang bagus. Nggak perlu diragukan lagi, cuma mental juga sangat penting. Artinya mental ini bukan saja mental yang kuat, tetapi mental yang harus fokus 110% di setiap pertandingan. Jadi walaupun lawan Maladewa malam hari ini nggak bisa juga bermain dengan santai. Meskipun tadi sudah saya katakan ya, Maladewa adalah tim yang lemah. Kemungkinan besar timnas kita akan bisa meraih kemenangan, tapi tetap saja gak bisa dianggap remeh. Itu kan segala sesuatu kekuatan itu kan sekarang terlihatnya di atas kertas. Nah, di atas lapangan gak bisa anggap remeh. Kalau seandainya Maladewa bermain yang istilahnya itu parkir bis, atau mungkin juga parkir pesawat, atau mungkin juga sewa gunung, nah gak gampang juga bagi para pemain kita untuk bisa mencetak gol. Karena sebetulnya inti kekuatan dari timnas Indonesia U20 di era kali ini adalah di lini pertahanan. Ada pemain seperti Meshal, Iqbal, Kadek Arel, Buffon, pemain-pemain yang tangguh lah untuk bermain sebagai center back. Tapi di tengah sebetulnya timnas U20 era kali ini nih nggak begitu kreatif. Maka itu juga teman-teman perhatikan, Indra Sapri selalu melakukan pergantian pemain itu di lini tengah di setiap pertandingan dari timnas Indonesia U20 era kali ini. Selalu dia melakukan pergantian pemain di sektor tersebut. Jadi artinya kreativitas itu harus dijaga. Kalau kreativitas itu tidak bisa dijaga, gimana caranya para pemain kita bisa menciptakan banyak peluang dengan harapan mencetak gol. Jadi walaupun ada Jens Raven di depan, supply bolanya itu sangat penting. Nah, inilah tugasnya dari Arli, Kaviato Rizky, dan juga pemain-pemain lainnya yang kita tahu biasa beroperasi dari sektor sayap, dan itulah model permainan dari
Indra Safri biasa membangun serangan dari kedua sektor sayap, memanfaatkan lebar lapangan, yang sebetulnya sudah merupakan pola permainan yang selalu dia terapkan bukan saja di era-era sebelumnya, tapi juga pada saat dia pernah melatih Bali United. Dan saya pikir gak ada salahnya juga, cuma ya harus juga nanti ada improvisasi permainan pada saat terjadi situasi deadlock. Deadlock seperti apa? Deadlock untuk bisa create chances. Nah, jika tadi teman-teman mendengarkan suara bel, ya seperti biasa. Kalau pagi hari ada saja yang mengantarkan paket, kan sekarang kan kita biasa pesan dari online ya. Ini bukan endorse, ya bukan endorsement, tapi memang seperti itu. Ya kadang-kadang juga ada yang datang untuk ngecek meteran air. Nah, jadi ini yang tadi saya katakan, nah saya sampai lupa bahwa ya inti kekuatan dari Timnas Indonesia U20 kita ini berada di lini pertahanan. Nah, di tengah ini yang harus lebih kreatif lagi agar lini depan kita produktif. Nah, jika lini depan kita produktif, bukan saja untuk babak penyisian ini, tapi juga nanti pada saat bermain di Piala Asia, ya artinya chance untuk meraih kemenangan itu sangat besar. Dan saya pikir kita juga tidak perlu meragukan lagi kemampuan dari Indra Safri untuk membawa timnas kita lolos ke Piala Asia. Karena sebelumnya pada tahun 2014, Indra Safri membawa timnas Indonesia U20 lolos ke Piala Asia. Meskipun pada saat itu tidak bisa lolos dari fase grup, but it's okay, dia berhasil membawa timnas kita lolos ke Piala Asia. Dan pada tahun 2018, dia kembali membawa timnas Indonesia U20 kita lolos ke Piala Asia dan lolos dari fase grup bahkan sampai ke babak perempat final. Tapi akhirnya tersingkir karena kalah dari Jepang kalau nggak salah dengan skor 2-0. Nah, artinya ini adalah tantangan lagi nih bagi Indra Safri untuk membawa timnas Indonesia U20 era kali ini lolos ke Piala Asia. Dan bagusnya ya timnas Indonesia U20 berada di grup yang relatif ringan. Nggak ada tuh Korea Selatan, nggak ada tuh Jepang. Ya kan, jadi seharusnya nih jalurnya nih aman untuk lolos. Tapi dimulai dulu dari pertandingan pertama lawan Maladewa. Pertandingan ini wajib dimenangkan dan saya pikir bisa juga nanti Indra Safri melakukan ya rotasi di line up ya sepanjang jalannya pertandingan, karena harus menjaga juga kebugaran dari para pemain, karena jeda dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya kan nggak banyak ya, nggak lama gitu. Jadi ya para pemain harus bisa menjaga kondisi fisik dan juga level stamina mereka agar ya nanti puncaknya itu ketemu di pertandingan lawan Yaman, karena Yaman ini saya yakin akan memberikan perlawanan. Ya kita tahulah Yaman merupakan salah satu tim kuda hitam, bukan saja di level senior tapi juga di level U20 ini. Kalau nggak salah mereka juga pernah lolos ke Piala Asia, jadi nggak bisa dianggap remeh nih Yaman. Dan kemudian nanti lawan Timor Leste pun nggak bisa dianggap remeh. Mereka pada saat lawan Indonesia selalu lah permainannya berbeda. Dan yang harus kita perhatikan adalah justru pelanggaran-pelanggaran nih. Jangan sampai kebanyakan pelanggaran juga. Kadang-kadang para pemain kita di level U20 ini sering melakukan pelanggaran yang nggak perlu. Ya namanya juga masih pemain muda kan. Harus hati-hati karena justru para pemain tim lawan akan coba untuk memanfaatkan yang namanya situasi bola mati alias set piece. Nah set piece ini yang bahaya nanti bagi pertahanan kita. Karena beberapa kali itu ketika set piece masuk sering ada kepanikan yang tercipta. Jadi dari open play kita bagus. Karena sebetulnya para pemain yang bermain di tengah juga adalah kebanyakan gelandang-gelandang pekerja yang memang lebih fokus untuk melakukan pressing dan juga filter serangan dari para pemain tim lawan. Dan formasi dari Indra Safri kan kali ini berbeda ya, nggak seperti dulu. Dulu kan 4-3-3, 4-3-3 atau 4-2-3-1, tapi kali ini sudah 3-4-3, artinya ini sinkron dengan formasi di level senior. Dan Timnas Indonesia U17 juga sama, formasinya 3-4-3. Nah ini sepertinya sudah ada nih satu bentuk filosofi formasi dari level senior ke U20 sampai ke U17. Nah ini sangat penting agar para pemain terbiasa dengan konsep permainan seperti ini. Sebetulnya formasi 3-4-3 ini kekuatannya di mana sih? Nah kekuatannya itu berada di sektor sayap karena akan ada lebih banyak pemain yang melakukan pergerakan dari sektor sayap. Tapi perlu juga bala bantuan dari tengah, dari lini tengah untuk lebih banyak memberikan progressive passing dan juga progressive run. Progressive run itu artinya pergerakan tanpa bola untuk mencari ruang agar jika nanti bola diberikan kepada pemain yang muncul dari second line bisa dia manfaatkan untuk mencetak gol. Karena ya Jens Raven ini sebetulnya bukan saja striker untuk mencetak gol, tapi dia pintar membuka ruang. First touch-nya bagus, skill-nya tinggi. Jadi kalau dia sudah membuka ruang, harus ada pemain lain yang masuk dari lini kedua atau harus ada winger-winger kita yang masuk untuk bisa mendapatkan bola, untuk bisa shooting, untuk bisa heading agar mencetak gol. Karena kalau timnas kita gak bisa mencetak gol secara reguler, percaya saya lah, nanti di Piala Asia akan sulit untuk bisa meraih kemenangan. Karena kan target utamanya adalah untuk lolos ke Piala Dunia. Ya tapi untuk lolos ke Piala Dunia kan harus lolos dulu ke Piala Asia. Jadi ya sementara targetnya
adalah untuk lolos ke Piala Asia U20 dulu, tapi target utamanya adalah untuk lolos ke Piala Dunia. Banyak yang menanyakan kepada saya, bisa gak sih Bung Timnas Indonesia U20 lolos ke Piala Dunia? Kenapa gak bisa? Bisa dong. Apalagi nanti kan sudah ada rencana untuk memanggil pemain-pemain diaspora. Nah, jika nanti ada lebih banyak pemain-pemain diaspora yang gabung ke Timnas Indonesia U20, tentu itu menambah kekuatan dari timnas kita. Dan memang kita membutuhkan mereka. Kita membutuhkan pemain-pemain diaspora. Lihat saja Jens Reven masuk kan di Piala AFF lalu, bagus kan permainannya. Dan Arkan Kakak loh kali ini tidak dipanggil. Yang saya mengikuti update-nya, Arkan Kakak tidak dipanggil karena menurut Indra Safri, dia adalah pemain yang lahir pada tahun 2007 bersama juga dengan Osman ya. Sehingga dua pemain ini tidak dipanggil. Tapi ya kalau menurut saya, kalau soal tahun kelahiran itu kan ya sebetulnya nomor 2 lah. Ya, tapi kan dilihat juga performa dari sang pemain. Kalau performanya memang tidak membaik, performanya tidak bisa memberikan kontribusi, ya mungkin bagi Indra Safri sekarang saatnya ya dia tepikan dulu Arkan Kakak, biar Arkan Kakak ini berkembang dulu di level klub. Karena juga memang kan usianya masih sangat muda. Osman juga sama, seperti itu. Dan Welber Jardim yang kabarnya tidak gabung, nah gak ngerti nih. Ada yang mengatakan klubnya gak kasih izin, tapi ada juga yang mengatakan bahwa sebetulnya segala sesuatunya sudah dipersiapkan, klubnya sudah memberikan izin, tapi dia tidak memenuhi panggilan dari Timnas Indonesia U20. Ya udah gak masalah, ya kan? Gak ada yang bisa memaksa seseorang untuk gabung dengan timnas. Yang penting harus muncul dari dalam hatinya sendiri. Dan teman-teman, sebagai pemain ke-12 kita perlu memberikan support secara positif. Kita perlu memberikan support sebesar 110% agar para pemain kita bisa fokus di atas lapangan dan mempersembahkan kemenangan. Tentu saya optimis timnas Indonesia U20 kita bisa lolos ke Piala Asia U20. Tapi selain optimis, saya juga realistis bahwa para pemain kita perlu bermain secara baik di atas lapangan, perlu bermain taktis untuk bisa melumpuhkan tim lawan. Mungkin dari Perbasi silakan Bu Dewi. Terima kasih Pak Menteri, Pak Ketum PSSI. Dari Perbasi sebetulnya tadi sudah sudah disampaikan sedikit dengan Pak Ketum PSSI, Pak Erick Thohir, karena sebetulnya juga Pak Erick juga ada di basket juga sebagai salah satu pengurus FIBA dunia. Jadi kita Perbasi sebagai federasi kita lapor sama Pak Menteri hari ini bahwa beberapa hari yang lalu sudah dibuka kantor FIBA Indonesia. Kemudian sama juga dengan PSSI, Perbasi juga kita juga butuh talent, butuh pemain-pemain tinggi, dan kemungkinan ke depan juga kita akan agak ngerepotin Pak Menteri untuk pemain-pemain diaspora kita mendapatkan paspor hijau. Mungkin hanya itu Pak dari kita. Terima kasih. Apakah karena tidak kepercayaan nanti lawan Bahrain, lawan Cina, timnas kita maksudnya Pak? Yang kedua, kemarin pas RGP, anggota DPR ada yang bertanya Pak, sampai kapan naturalisasi, mungkin bisa dijelaskan? Ya, saya rasa di era demokrasi perbedaan pendapat itu sebuah yang maklum. Tetapi saya dari PSSI dan saya yakin Pak Menteri, pemerintah, kita harus mempunyai target untuk perbaikan prestasi timnas. Itu yang utama. Cara-caranya pun terhormat. Kenapa? Aturan FIFA menjelaskan setiap negara boleh menaturalisasi semua pemain. Kita bisa lihat tim nasional Belanda sendiri, itu banyak keturunan Suriname, ya. Pemain tim nasional Prancis juga banyak dari negara tentu koloninya mereka. Amerika sendiri banyak yang last name-nya Spanyol. Tim nasional Spanyol juga pernah naturalisasi Costa dari Brazil. Tim nasional Italia pernah juga menaturalisasi pemain Argentina, ya. Bola itu merupakan event global. Jadi persyaratan untuk menjadi pemain tim nasional, satu, wajib warga negara Indonesia. Yang kedua, dia sudah berpindah asosiasi. Yang ketiga, kualitas. Kalau tiga-tiganya sudah dipenuhi, baru bisa. Kira-kira kita sampai kapan, Coach, memerlukan itu? Jawabannya bukan sampai kapan. Kalau memang kita tidak mau, contoh nih pemain asing menjadi raja liga kita, ayo kita bersaing. Oleh sebab itu, kita yang harus meningkatkan kualitas. Sama dengan pelatih, kita tidak mau Liga 1 dilatih oleh pelatih asing. Tapi pelatih lokal ayo Harus fight ya, Coach. tingkatkan kualitas kita. Setuju, Coach. Harus bersaing. Karena tidak bisa dunia yang larang mengglobal kayak sekarang, terus kita batasi. Nggak bisa. Oke, jadi
bagaimana gebrakan dalam soal naturalisasi. Jadi kalau Bung Noel dan juga Bung Rocky Gerung dan Pak Peter Gonta terlebih khususnya ketika mengomentari tentang proses naturalisasi ini sedang FIBA melakukan gebrakannya mengikuti bagaimana Pak Erick Thohir melakukan hal itu. Jadi FIBA saat ini sedang melakukan proses naturalisasi. Jadi kalau mereka yang kritikus, kalau mereka yang anti terhadap timnas Indonesia, kalau jelas mereka hanya mengkritik timnas Indonesia dengan proses naturalisasinya, maka sangat jelas mereka adalah pembenci Coach Sintayong, mereka adalah pembenci Pak Erick Thohir. Ini perlu dicatat. Apakah mereka para kritikus, kalau memang itu adalah parpol politiknya, perlu kiranya kita harus tenggelamkan di Pilkada 2024 kali ini. Dan sahabat-sahabat Garuda, saya rasa cukup tentang informasi saat ini, apa yang sudah dinyatakan oleh Bung Binder, dan juga beberapa informan yang sudah dikatakan tentang Pak Arya Sinulinga, tentang timnas Indonesia, dan juga bagaimana para pelatih Vietnam, dan juga prestasi timnas Indonesia bersama Coach Sintayong, bersama Coach Indra Sapri, dan Coach Nova Arianto. Tentu harapannya adalah timnas Indonesia bisa meraih hasil positif ke depannya dengan menuju Indonesia Emas. Dan saya sangat setuju dengan apa yang sudah dikatakan oleh Pak Erick Thohir dengan gebrakannya. Sudah tanpa lama-lama, sahabat-sahabat Garuda, biar nggak lama-lama, biar nggak basa-basi lagi juga, silahkan ditulis di kolom komentar, dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting, khususnya timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih, bersama saya, salam olahraga.